Jadi orang tersebut jika berpuasa dan puasanya dinilai sah dalam pandangan syariat, orang itu harus Islam luar dan dalam. Bukan hanya Islam luarnya saja dan bukan hanya Islam dalamnya saja, tapi Islam luar dan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalata 'ala al huda ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatih. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha shaum wa hiya arba'atun. Artinya, syarat-syarat sahnya puasa tersebut adalah beberapa hal yang dimana ketika hal-hal tersebut terpenuhi, maka disitulah puasa dinilai sah dalam pandangan syariat. Dan di sini disebutkan hanya 4. Makanya syarat-syaratnya puasa itu ada 3 macam syarat. Terbagi pada 3 macam. Yang pertama syurutu sihah, syarat sahnya puasa. Bagaimana agar puasa kita itu dinilai sah di pandangan Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita tersebut benar. Yang kedua syurutul wujub, syarat-syarat wajibnya puasa. Pada siapa saja, tertuju pada siapa hukum wajibnya puasa tersebut. Yang ketiga adalah syurutul qabul, bagaimana agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita jelaskan syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat yang dimana ketika terpenuhi maka puasa kita dinilai sah di pandangan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-Islam, harus Islam. Jadi orang tersebut jika berpuasa dan puasanya dinilai sah dalam pandangan syariat, orang itu harus Islam luar dan dalam. Bukan hanya Islam luarnya saja dan bukan hanya Islam dalamnya saja, tapi Islam luar dan dalam. Makanya orang tersebut, orang Islam itu, Islam ini terbagi pada 3. Yang pertama Islam luarnya dan Islam dalamnya. Artinya luarnya dia seperti orang Islam dan dalamnya dia meyakini atas apa yang dianjurkan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Jadi luarnya Islam, dalamnya meyakini akan kebenaran Islam dalam hatinya. Yang kedua, ada orang itu menampakkan Islam tapi dalam hatinya mengingkari Islam. Dalam luarnya itu seolah-olah dia orang Islam, tapi dalam hatinya dia sangat ingkar atas apa yang ada di dalam Islam dan peraturan-peraturan dalam Islam. Itu dikatakan zindik, kafir zindik. Kafir zindik, apa itu kafir zindik? Wa huwa mayudhirul Islam wa yubtinul kufrah. Zindik itu adalah orang yang menampakkan dalam dirinya satu keislaman tapi menyembunyikan dalam hatinya kekafiran. Itu namanya zindik. Nah, orang kalau zindik seperti ini percuma juga puasanya. Yang ketiga, ada orang Islam meyakini dalam hatinya tapi tidak menampakkan Islam dalam zahirnya, dan ini khilaf antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan apakah Islam tersebut mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah syarat agar Islam itu sah bagi orang tersebut. Apakah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tersebut bukan hanya syarat tapi agar hukum Islam di dunia terjalani.
seperti apa yang dialami oleh pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Thalib, abahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Abi Thalib ini meyakini atas kebenaran Islam, meyakini atas benarnya dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yakin bahwa Islam itu benar, yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Tapi Sayyidina Abi Thalib tersebut tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia menyembunyikan Islam tapi tidak menampakkan keislamannya. Nah, apakah di sini orang yang seperti itu dikatakan Islam? Ini makanya yang saya bilang tadi, khilaf antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan mengucapkan syahadat, mengucapkan, bukan hanya yakin dalam hati, mengucapkan. Ada sebagian ulama mengatakan syarat itu dalam Islam. Syarat, apa itu syarat dalam Islam? Artinya agar hukum-hukum Islam itu terpenuhi di dunia. Jadi kalau di akhirat dia tetap dikatakan Islam. Ada yang mengatakan itu bukan syartun tapi syatrun, sebagian dari Islam. Artinya kalau dia hanya meyakini dalam hatinya akan kebenaran Islam tapi tidak mengucapkan syahadat, di dunia dihukumi tidak Islam, di akhirat pun juga dihukumi tidak Islam. Tapi jika orang tersebut meyakini dalam hatinya kebenaran Islam tapi di dunia tidak mengucapkan syahadat, maka di dunia tidak dihukumi Islam tapi di akhirat itu dihukumi Islam. Itu khilaf antara para ulama. Itu khilaf di antara para ulama. Cuma jika orang tersebut melakukan hal ini tapi dia itu melaksanakan sholat, maka ketika dia sholat sudah ittifaq ulama, sepakat ulama kalau dia itu adalah orang Islam. Karena sholat itu tidak sah tanpa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah di tasyahud akhir. Jadi kalau ada orang Islam semisalnya berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Karena puasa tersebut adalah ibadah yahtahtaju ilan niyah. Karena berpuasa tersebut adalah ibadah yang memerlukan niat. Sementara ghairul muslim laisa min ahliha. Orang yang bukan Islam itu bukan ahlinya niat. Bahkan semua ibadah yang diucapkan oleh orang Islam, kalau dia tidak Islam maka tidak dinilai ucapan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika ibadah yang berkaitan dengan badan. Makanya ulama tersebut membagi ibadah itu dengan 3 bagian. Ada ibadah itu murni dilakukan dengan tubuh, seperti puasa, seperti sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Artinya tidak dapat pahala, percuma kalau dia itu tidak Islam meskipun ibadah. Yang kedua, ada ibadah ini memerlukan tubuh juga memerlukan harta, seperti haji, juga umroh. Itu ibadah yang memerlukan tubuh, pekerjaan tubuh juga memerlukan harta. Ini juga tidak sah dilakukan orang yang tidak Islam. Ada ibadah ini murni dilakukan dengan harta, seperti bersedekah, membantu orang, membantu saudara. Bahkan orang kafir terkadang membantu orang Islam dalam pembangunan masjid. Kadang orang Islam tersebut tidak mampu untuk makan, artinya fakir miskin, yang orang yang membantu itu orang kafir. Itu adalah ibadah yang murni dilakukan dengan harta. Nah, kalau ibadah yang seperti ini baru sah dilakukan orang kafir. Pahalanya gimana? Pahalanya tersebut Allah Ta'ala akan limpahkan pada orang kafir di dunia. Karena semua perilaku baik yang dilakukan oleh orang yang tidak Islam, Allah Ta'ala akan berikan pahalanya di dunia, tidak akan diberikan di akhirat. Karena akhirat tersebut seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, wal akhiratu jannatul mu'min wa sijnul kafir. Karena dunia ini bagi orang Islam bagaikan penjara, tapi bagi orang kafir bagaikan surga. Sementara akhirat surga bagi orang mukmin, sementara penjara bagi orang yang kafir. Kenapa kok Allah Ta'ala mengatakan surga bagi orang kafir di dunia ini,
Karena juga disebutkan dalam hadis bahwa semua perilaku baik orang kafir yang dianggap oleh Allah seperti ibadah yang murni dilakukan dengan harta, Allah Ta'ala balas semuanya itu di dunia. Allah Ta'ala balas semuanya itu di dunia. Makanya jangan heran dengan apa Allah Ta'ala membalas, dengan panjang umur, dengan tambahnya harta, dengan semua hajat Allah Ta'ala permudahkan pada orang-orang kafir. Kenapa? Itu adalah balasan atas amal baiknya yang dia lakukan selama di dunia. Jangan heran kalau orang kafir itu lebih banyak yang kaya daripada orang Islam. Jangan heran, karena itu balasan atas amal baiknya, mereka. Begitu. Ada satu cerita, ada seorang nabi itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa munajatnya nabi tersebut? Ya Allah, kata nabi tersebut, saya melihat orang mukmin yang dimana mereka iman kepadamu ya Allah, dan mereka beribadah taat kepadamu ya Allah, tapi saya melihat kehidupannya penuh dengan musibah dan mereka sulit untuk mendapatkan harta yang melimpah. Sementara saya lihat orang kafir ya Allah, mereka mengingkari ajaran nabi-nabimu, mereka bermaksiat kepadamu bahkan terang-terangan, tapi saya lihat kehidupan mereka, engkau singkirkan musibah dari mereka dan engkau limpahkan harta-harta untuk mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab atas munajatnya nabi tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai nabi, kenapa kok al ibadu ibadi wal ardu ardi, kata Allah Subhanahu wa taala, semua hamba maupun yang mukmin atau yang kafir itu semua punya saya, dan bumi juga adalah milik saya dan seisinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya singkirkan harta dari orang mukmin dan saya limpahkan musibah pada orang mukmin? Karena itu balasan atas dosa-dosanya. Dosa apa yang dilakukan oleh orang mukmin itu saya tebus dengan musibah, saya tebus dengan mempersulit dia untuk mendapatkan harta yang banyak, sehingga dia sabar ketika saya panggil, maka dia bersih dari dosa. Kenapa? Karena dosanya telah dihapus dengan musibah-musibah yang dia alami masa hidupnya. Sementara orang kafir yang dimana dia tersebut saya limpahkan hartanya meskipun dia maksiat, saya singkirkan musibah dari mereka meskipun dia tidak mukmin. Kenapa? Karena dia punya amal baik, yang dimana dengan amal baiknya tersebut saya tebus, saya penuhi, saya balas semua amal baiknya di dunia dengan disingkirkannya musibah dan dilimpahkannya harta pada mereka, sehingga mereka tersebut ketika saya panggil tidak ada amal baiknya sama sekali, hanya amal buruknya yang ada. Makanya dikatakan dunia adalah surga bagi orang yang tidak Islam, sementara akhirat tersebut adalah surga bagi orang Islam, dan sebaliknya. Ala kulli hal, semua ibadah tersebut yang berkaitan dengan tubuh, maupun itu murni yang dilakukan dengan tubuh atau tubuh dengan harta, itu tidak sah dilakukan kecuali bagi orang yang Islam. Bagi orang yang Islam atau orang yang pernah mempunyai hubungan dengan Islam. Kalau orang murtad itu adalah orang yang tidak Islam, tapi perbedaan istilah ulama fikih antara murtad dan kafir itu ada bedanya. Kalau kita bilang dia Islam, orang murtad gak Islam, orang kafir juga tidak Islam. Apa perbedaan orang murtad dan orang kafir? Orang kafir tersebut adalah orang yang tidak pernah menyentuh Islam sama sekali. Sementara orang murtad adalah orang yang pernah masuk Islam kemudian kafir lagi. Nah, orang murtad ini hukumnya lebih berat. Kenapa? Karena dia sudah ada di jalan yang benar, terus dia berpaling lagi dari jalan yang benar. Makanya hukumnya orang murtad itu lebih berat. Artinya apa? Kalau orang itu kafir selama hidupnya, kemudian dia masuk Islam, maka semua dosa yang dilakukan selama dia kafir
dan ibadah-ibadah kewajiban yang dia lakukan selama dia kafir, dengan dia masuk Islam semuanya itu hancur bagaikan bayi baru dilahirkan. Tapi ketika orang itu murtad, artinya pernah masuk Islam tapi dia itu masuk kafir, keluar dari Islam, maka puasa yang dia tinggalkan selama murtad wajib diqadha, salat yang dia tinggalkan selama dia murtad juga wajib diqadha, dan semua ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Itu perbedaannya antara orang kafir dan orang murtad. Makanya orang murtad wajib berpuasa tapi tidak sah dia puasa. Wajib dia berpuasa. Kenapa? Karena masih punya hubungan dengan Islam. Kalau orang murtad puasa sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa itu adalah harus Islam. Yang kedua, al-aqlu, punya akal. Artinya apa? Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar puasa kita itu sah yaitu adalah punya akal. Yang dimaksud punya akal tersebut adalah orang yang tamyiz. Artinya orang yang sadar selama berpuasa. Dan orang yang akalnya ini hilang, orang yang tidak sadar itu terbagi pada 3. Yang pertama, akalnya hilang total, sudah tidak sadar total sudah. Seperti apa contohnya? Orang gila. Yang kedua, akalnya tersebut tidak hilang total, tapi dikarenakan satu sebab seperti dia sakit atau mabuk, yang dimana disebabkan itu akalnya tersebut tertutup, ya, akalnya tersebut tertutup. Hilang sesaat. Itu yang tahapan yang kedua. Ada akalnya masih ada, cuma tidak berfungsi. Siapa? Orang yang tidur. Nah, ini ada 3 tahapan. Satu, orangnya akalnya memang hilang sudah tidak ada akalnya sama sekali. Akal mukallaf maksudnya. Akal mukallaf itu sudah hilang sama sekali, itu orang gila. Yang kedua, akalnya masih ada tapi gak bisa digunakan karena beberapa sebab, sehingga akalnya tersebut bukan hilang akalnya, tapi memang hilang sesaat lah, bisa dikatakan seperti itu. Seperti orang mabuk dan orang yang pingsan atau orang yang koma, itu akalnya tidak ada, bukan karena apa, tapi karena sakitnya. Ada orang tersebut akalnya tidak hilang, cuma hanya tertutup saja, seperti orang yang tidur. Dan ini ada tiga macam ini, hukumnya beda-beda. Yang pertama, jika orang itu tidur puasa tapi dia tidur semisalnya, maka puasanya sah. Seandainya tidurnya seharian, full seharian, setelah sahur sebelum subuh dia tidur, sudah niat, tidurnya itu nyambung sampai setelah maghrib baru dia bangun. Nah, itu kan akalnya tertutup sudah seharian. Katanya kalau puasa harus punya akal, ini akalnya tertutup sudah seharian. Apakah puasanya dinilai sah apa enggak? Sah. Kenapa? Padahal akalnya hilang. Itu bukan hilang akal, tapi hanya tertutup saja dengan tidur. Buktinya apa? Dia min ahlil khitab. Seandainya kita ajak bicara, dia bisa coba bangunin, pulang. Nama kamu siapa? Masih nyambung dia. Ya, hanya tertutup saja ketika dia tidur. Makanya kalau orang itu puasa tidur seharian full, maka hukum puasanya itu tetap sah, karena akalnya itu enggak hilang. Yang kedua, orang pingsan atau orang mabuk. Orang yang pingsan atau orang yang mabuk. Jika orang pingsan atau orang mabuk seharian full, dia pingsan setelah sahur, lalu dia sadar atau punya ayan, dia sadar setelah maghrib. Jadi seharian full itu selama dia puasa tidak ada waktu yang sadar sama sekali meskipun sedikit. Maka itu hukum puasanya tidak sah. Hukum puasanya tidak sah. Kalau ada sadarnya tapi sedikit sadarnya, ada sadarnya tapi sedikit, maka itu puasanya dinilai sah. Seperti contohnya, ada orang niat puasa, ketika duhur dia mengalami suatu hal seperti apa contohnya, jatuh, kemudian dia tidak sadar sehingga sampai malam baru dia sadar. Karena kayak gini, puasanya sah apa enggak? Sah. Kalau yang seperti ini puasanya sah. Seperti itu, paham ya? Begitu juga mabuk, sama. Kalau orang itu mabuk seharian full,
mabuknya seharian full, tidak ada waktu sadarnya meskipun sebentar, maka itu hukum puasanya tidak sah. Kalau ada waktu sadarnya dalam sehari tersebut, itu hukumnya sah gitu. Terus kalau seandainya seharian full itu memang pingsan atau mabuk seharian full, itu kalau kita katakan seharian full itu mabuk atau pingsan, itu memang puasanya tidak sah, karena akalnya itu apa ya, bukan tertutup, tapi untuk sesaat akalnya itu tidak ada di situ, hilang, sudah nggak sadar sama sekali. Meskipun kita bangunin, kita ajak bicara, tetap itu hukum puasanya. Tapi sekarang hukum kodoknya, wajib nggak dikodok? Seperti itu, wajib nggak puasanya dikodok kalau seharian full dia mabuk atau seharian full dia itu pingsan? Nah, ini khilaf, tafsil, artinya diperinci lagi hukumnya oleh ulama. Kalau orang tersebut pingsan atau mabuknya itu disengaja, memang ada kesengajaan, maka puasanya tersebut tidak sah dan wajib diqadha. Kalau seandainya tidak ada kesengajaan sama sekali, tidak ada kesengajaan, semisalnya seperti sekarang ini ada orang punya penyakit sakit, misalnya kakinya harus dipotong atau misalnya harus apa gitu, jadi dia waktu malam dia dibius, itu kan dibutuhkan, diperlukan. Jadi ketika diperlukan sama halnya dengan yang tidak disengaja. Nah, misalnya atau tanpa dia tahu terus dia dibius, tapi dia sudah niat puasa, nggak bangun kecuali setelah maghrib, ya puasanya kan nggak sah. Wajib qadha apa enggak? Kalau yang seperti ini nggak wajib qadha, seperti itu, karena ada unsur ketidaksengajaan. Atau ketika disengaja tapi itu diperlukan. Kalau gila, hukum puasanya orang yang mengalami kegilaan bagaimana? Nah, kalau gila ini ya, itu lebih berat lagi hukumnya. Jadi kalau seandainya orang itu seharian itu gila, sehari, kalau gila full seharian, itu jelas puasanya tidak sah. Kalau sekarang ini ada orang gila sebentar saja dalam sehari itu gila sebentar saja, misalnya ada 2 jam dia itu mengalami kegilaan selama 2 jam dalam sehari tersebut, puasanya batal, wajib qadha. Kenapa? Karena ada waktu sembuhnya. Karena disebutkan dalam kitab-kitab fikih, orang gila itu ada 2 macam katanya, imma mutaqatti'an wa imma mudbiqan. Ada orang gila tersebut terkadang terus menerus gila, nggak ada sadarnya sama sekali. Ada orang terkadang gila, terkadang waras, terkadang gila, terkadang waras. Ada orang yang seperti itu. Nah, kalau yang nomor 2 ini terkadang gila, terkadang waras, terkadang gila, waktu warasnya wajib dia puasa. Kalau seandainya ketika dia puasa pertengahan hari atau sebentar saja dia mengalami kegilaan, maka puasanya itu tidak sah meskipun sedikit waktu gilanya. Karena ada waktu sadarnya, maka puasanya wajib diqadha. Tapi kalau seandainya seharian full dia itu gila, maka puasanya tidak wajib diqadha, seperti itu. Begitu juga hukum sholat sama. Hukum sholat sama. Kalau semisalnya seperti sholat duhur misalnya, seperti sholat duhur, salah satu syaratnya sholat juga harus punya akal. Seandainya sebelum duhur dia gila, baru sembuh dari kegilaannya setelah waktu sholat asar atau setelah maghrib, itu duhurnya tidak wajib diqadha, asarnya juga tidak wajib diqadha, karena dia tidak punya akal seperti itu pada saat itu. Artinya tidak tamyiz. Orang yang tamyiz itu kan adalah orang yang punya akal, itu tamyiz. Sementara kewajiban tuntunan dari syariat itu puasa ataupun sholat itu wajib yang tertuju pada orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang baligh dan yang punya akal. Jika baligh tidak punya akal, maka tidak wajib bagi dia. Kalau tidak wajib berarti tidak wajib qadha, seperti itu. Yang ketiga, syarat sahnya puasa. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifasih. Bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Artinya apa? Bersih dari haid dan nifas. Jika orang tersebut berpuasa, harus tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Kalau seandainya ada orang berpuasa dalam keadaan haid, disengaja dia, tahu dia sudah haid dia,
tapi tetap niat puasa di waktu malamnya, maka haram bagi perempuan tersebut. Kenapa? Karena tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Sudah tahu dia tidak sah, masih saja diamalkan. Itu kalau diniatkan. Kalau seandainya orang haid dan orang haid dan orang nifas cuman ndak makan, ndak minum, seperti layaknya orang yang berpuasa tapi dia ndak niat puasa, maka hukumnya tidak masalah. Adapun haidnya tersebut seharian full haid, atau haidnya itu hanya sebentar saja. Salah satu contohnya apa? Seperti orang puasa ketika asar barulah dia datang haid. Nah, maka puasanya itu batal semuanya. Tapi kalau untuk urusan pahala, dia dapat pahala. Dapat pahala atas niatnya, bukan dapat pahala atas puasanya, seperti itu. Sekarang ada satu permasalahan. Apa? Seandainya ada perempuan mempunyai rutinan, memang perempuan itu sudah merasa kalau dia punya rutinan, misalnya ya, kalau dia itu sudah tidak keluar darah selama 23 hari, pasti keesokan harinya datang bulan, pasti itu. Semisalnya contohnya, kalau dia misalnya putus dari darah haid 23 hari atau 24 hari, biasanya itu hari ke-24 ini duhurnya biasanya datang darah, keluar darah. Sudah itu rutinan seperti itu sudah. Kadang duhur, kadang asar, kadang maghrib, kadang isya. Intinya hari ke-24 itu pasti keluar darah. Nah, ketika sudah lengkap 30 hari, malam yang ke-24 itu, apakah dia boleh tidak niat? Lagi pula besok haid. Kan gitu kan ya? Apakah boleh dia tidak niat dari semalam? Apakah harus dia niat? Sementara dia sudah punya rutinan, sudah besok ini pasti keluar darah. Nah, seperti itu. Paham? Jadi boleh nggak dia nggak niat dari waktu malam? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena sebab yang tidak mengesahkan puasa itu belum datang. Jadi selama haid itu belum datang, selama darah itu belum datang, meskipun dia punya rutinitas yang mungkin di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dan pada bulan itu mungkin Allah taala mentakdirkan hal yang lain. Makanya malamnya itu wajib tetap niat. Besoknya tetap puasa. Kalau keluar darah baru itu puasanya jangan diteruskan. Dapat pahala enggak? Dapat pahala karena niatnya. Seperti itu. Terus syarat yang nomor 4 apa? Al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisawmi. Mengetahui dengan adanya waktu adalah menerima pada puasa. Artinya apa? Orang tersebut harus tahu kalau waktu yang dia isi puasa adalah waktu yang diperbolehkan puasa. Dan ini kita tidak membahas bulan Ramadan yang ini, enggak. Tapi ini yang dimaksud adalah puasa sunnah atau puasa qadha, yang diqadha Ramadan atau nadar atau kafarat atau yang lain. Harus ketika orang itu berpuasa, dia itu tahu kalau waktu hari yang dia isi puasa adalah hari yang diperbolehkan puasa. Karena dalam setahun ini ada beberapa hari yang memang tidak diperbolehkan puasa. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak sah dan haram, ada sebagian ulama yang mengatakan sah tapi haram. Hari apa saja itu? Yang pertama hari Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita puasa apa saja di situ hukumnya haram dan puasanya tidak sah. Juga hari Tasyrik, Dzulhijjah tanggal 13, 14, hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Itu hari Tasyrik. Karena dalam hadisnya Nabi disebutkan kalau itu adalah hari yang dimana kita tersebut dianjurkan untuk menikmati daging-daging kurban. Seperti itu. Juga Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari yang diragukan apakah itu Ramadan atau bukan Ramadan. Ada hari yang seperti itu? Ada. Kapan? Ketika bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kita ini wajib berpuasa di bulan Ramadan itu dengan dua hal. Kita wajib puasa di bulan Ramadan itu dengan hal ini yang bahas awal Ramadan dan akhir Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban itu lengkap 30 hari, maka keesokan harinya itu pasti bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban 29 hari dan malam ke-30-nya ternyata ada hilal yang nampak,
maka keesokan harinya juga bulan Ramadan dan bulan Sya'bannya berarti 29 hari. Tapi orang yang melihat hilal ini ada syaratnya. Dia itu melihat, dan yang melihat itu adalah orang yang diterima adlu syahadah, adil dalam persaksiannya, itu harus laki-laki dan itu harus orang yang adil, artinya bukan orang yang fasik dan bukan orang yang yang selalu menampakkan dosa besar terhadap pada orang-orang. Dan persaksiannya itu dia sampaikan pada imam, pada pemimpin, lalu pemimpin mengatakan dengan dia melihat hilal, saya tetapkan kalau besok itu bulan Ramadan. Nah, itu juga bulan Ramadan keesokan harinya. Sekarang ini enggak, hari yang diragukan itu adalah hari yang dimana malam ke-30, sudah 29 hari bulan Sya'ban, malam ke-30-nya ada orang yang melihat hilal, ada orang yang melihat hilal bulan. Kemudian dia sampaikan pada qadhi, karena ada kekurangan dalam orang yang melihat, seperti misalnya anak-anak kecil atau orang fasik, atau yang melihat itu orang yang non muslim, itu tetap adanya hilal, akan tetapi tidak karena adanya kekurangan dalam persaksian tersebut, jadi pemimpin itu tidak mengumumkan kalau besok bulan Ramadan. Nah, itu adalah hari yang diragukan antara Ramadan dan Sya'ban. Nah, hari yang seperti itu haram kita untuk puasa. Kenapa? Itu dikatakan yaumus syak, hari yang diragukan. Begitu juga haram juga ada waktu yang tidak boleh kita isi puasa, yaitu adalah waktu setelah nisfu Sya'ban, tanggal 16 sampai bulan Ramadan, itu tidak diperbolehkan kita untuk berpuasa sunnah, kecuali puasa sunnah tersebut adalah puasa sunnah yang rutin, atau puasa sunnah, atau puasa yang dinadarkan, atau puasa qadha, atau puasa wirid, kecuali disambung dengan tanggal 15-nya. Tanggal 15 puasa nyambung terus, baru itu boleh. Kalau putus satu hari saja nggak boleh kita isi puasa lagi, kecuali orang yang berpuasa dengan puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, baru itu diperbolehkan walaupun setelah tanggal 16 bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bismillah. Ini syarat sahnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dengan syarat wajibnya puasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini ya. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang puasa bulan Ramadan. Tadi saya sudah jelaskan tentang puasa bulan Ramadan secara umum, artinya secara hukum menyeluruh. Secara hukum menyeluruh itu adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, ya kan ya? Atau dengan orang yang melihat hilal, paham? Orang yang melihat hilal dan itu diterima persaksiannya dan diumumkan oleh imam pemimpin, itu wajib secara menyeluruh. Tapi ada kewajiban secara individu.
Bagi orang yang melihat hilal itu sendiri, bagi orang yang melihat hilal itu sendiri dan dia laporkan pada hakim atau pada qadi, pada pemimpin, ternyata laporannya tidak diterima, maka hukum rata, hukum secara menyeluruh itu tidak ada. Tapi bagi dia yang melihat, maka hukum dia wajib untuk berpuasa karena dia melihat. Jadi dia tahu kalau dia bulan Ramadan, dan orang yang meyakini kalau dia benar. Dia sendiri wajib puasa dan dia orang yang meyakini dia benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hukum ini yang dimana orang itu menghitung bulan dengan hisab, dengan hitungan. Kalau sekarang itu bisa seperti ilmu falak ya, hisab. Jadi kalau tidak ada ilmu hisab, maka tidak ada kalender. Soalnya kalender itu yang dipakai semuanya hisab. Mana ada orang bisa tahu kalau dalam setahun yang akan datang bulan ini 29 hari, bulan ini 30 hari. Itu kan pakai apa itu? Itu hari belum kita alami kok bisa tahu kalau bulan ini, itu pakai ilmu hisab seperti itu. Jadi jika orang punya kemampuan dalam ilmu hisab, apakah ilmu hisab itu dianggap dalam pandangan fikih? Sebagian ulama menganggap ilmu hisab dalam pandangan fikih. Tapi pendapat yang muktamad, kalau untuk hukum secara umum, maka tidak bisa hisab itu diamalkan. Bagi orang yang mengamalkan hisab dan meyakini itu bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa dengan hisabnya sendiri. Tapi kalau diumumkan itu tidak bisa, hanya untuk dia saja dan orang yang meyakini kalau dia itu benar, baru dia wajib berpuasa. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, seandainya kejadian di bulan ini yang dimana orang yang mengandalkan ilmu hisab yaitu adalah hari Senin, dan orang yang tidak mengandalkan ilmu hisab tapi mengandalkan hilal atau mengikuti hakim, maka itu jatuhnya hari Selasa. Kalau orang meyakini atas hitungan hisab, maka puasa hari Seninnya itu ya termasuk dari bulan Ramadan. Sekarang ada orang yang tidak meyakini tentang hisab, tapi menunggu bulan Sya'ban 30 hari atau nunggu melihatnya hilal, tapi dia puasa di hari Senin karena dia punya rutinitas atau wiritan di mana dia biasa puasa hari Senin dan Kamis. Hukumnya sah apa enggak? Ya sah. Kalau seandainya nanti di hadapan Allah dia itu nyata bulan Ramadan atau gimana hukumnya, tetap dia itu dinilai puasa sunnah, karena di akhirat itu hukum juga berhubungan dengan apa yang nampak di dunia, seperti itu. Artinya apa? Jatuhnya orang yang tidak meyakini tentang hisab dan dia puasa di hari Senin kemarin, puasanya apa sunnah apa Ramadan? Tetap sunnah. Faham ya? Faham? Yang bertanya gimana? Paham? Tapi kalau itu meyakini bulan Ramadan, maka puasanya itu bulan Ramadan, tapi semua itu dengan niat. Bagaimana dia itu berniat? Apakah niatnya itu untuk puasa sunnah, apa niatnya itu untuk puasa bulan Ramadan? Kalau seandainya ada orang yang meyakini tentang kebenaran ilmu hisab tersebut, sudah yakin dia kalau bulan Ramadan hari Senin, tapi dia di hari Seninnya masih puasa sunnah, ya tidak sah. Tidak sah. Atau orang yang tidak yakin kalau hari Senin itu bulan Ramadan, tidak yakin, tapi dia hari Seninnya puasa dengan niat bulan Ramadan, maka itu juga tidak sah. Seperti itu. Paham ya? Kenapa? Iya, keyakinan dalam hati. Gitu. Kalau kita kan tidak mengambil hisab, tapi kita itu mengambil hukum secara umum, yang dimana hukum umum itu adalah dua, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari atau dengan adanya hilal setelah bulan Sya'ban 29 hari. Kalau bulan Sya'ban sudah 30 hari, gak usah nunggu hilal, langsung sudah puasa. Gitu. Kenapa? Ya itu, kalau semisalnya orang tersebut ada keraguan, apa ini bulan Ramadan, apa ini bukan, maka tidak boleh.
boleh itu. Kalau ini ada perbedaannya. Kalau itu keraguannya itu disebabkan ada orang yang melihat hilal tapi persaksiannya itu tidak diterima. Kalau itu kan jelas tidak ada hilal, kan seperti itu. Hanya saja menurut hitungan ilmu hisab yang mengatakan kalau hari Senin itu bulan Ramadan. Jadi bagi kita sendiri apa yang diragukan? Kita kan tidak ikut hisab seperti itu. Yang yaumus syak itu apa? Ketika ada orang yang mengatakan dia melihat hilal, kemudian dilaporkan tapi tidak karena kurang syarat, jadi tidak terpenuhi syarat dan tidak diumumkan, baru itu iya. Seperti itu dikatakan yaumus syak, hari yang diragukan. Itu karena itu hukum umum. Kalau itu kan hukum khusus barusan itu bagi orang yang khusus. Ayo, ada yang lain? Silahkan. Dan sejarah ru'yah, kalau kita lihat sejarahnya, itu sudah ada kesepakatan ulama tahun 1975, dan itu sudah terjadi sampai 2019 belum muncul maghrib. Nah di situ, dan juga kalau kita lihat sejarah ru'yah itu bisa terlihat. Itu paling kecil itu adalah 1,9 atau 1,95 derajat. Yeah. Itu dalam sejarahnya yang mulai 75 sampai, dan bulan itu juga sering kita lihat 2,1, 2, ini, dan itu pada saat zamannya Gus Dur. Jadi saya boleh nggak? Saya punya keyakinan, saya dan keluarga, walaupun mungkin yang itu tidak melihat, tetapi saya meyakini kalau sudah di atas 2, saya akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan ulama tahun 75 sampai 2019. Jadi derajatnya 2 itu saya menganggap ya sudah, itu nanti masuk. Jadi saya hanya melihat itu saja nanti. Karena kalau kita lihat yang sekarang ini menggunakan kriteria yang berbeda dibandingkan dengan ulama yang kesepakatan tahun 75 dengan tahun 2019. Apakah boleh? Walaupun itu saya sendiri dan mungkin keluarga saya dan mungkin juga dengan saudara-saudara kami, karena saya tetap meyakini apa yang menjadi kesepakatan ulama 75 sampai 19 itu adalah sesuatu yang menurut saya benar. Karena dulu zamannya Nabi saja, Nabi yang melihat persaksian itu bukan orang Muslim, orang kafir, tapi orang itu lebih percaya, orang itu jujur, orang itu saja dipercaya. Bagaimana dengan pendapat yang seperti ini? Walaupun saya tidak percaya misalnya nanti, karena kalau sekarang itu sudah dijelaskan, kalau yang umum mereka sudah dijelaskan derajatnya berapa, ya dijelaskan derajatnya tidak memenuhi kriteria mati. Tapi bagi saya derajatnya itu memenuhi kriteria yang ulama yang terdahulu. Bagaimana kalau saya punya pendapat yang seperti dan keyakinan itu memang kuat di diri saya. Ya, sudah. Jadi begini ya. Yang pertama masalah hadis tadi saya luruskan dulu. Hadis itu ada orang yang mengabarkan pada Nabi tentang melihat hilal, itu bukanlah orang kafir, tapi orang yang tidak diketahui keislamannya waktu dia mengatakan. Pada akhirnya Nabi bertanya. Nah itu. Jadi dia datang mengabarkan, waktu dia mengabarkan belum tidak ada yang tahu dia Islam apa bukan. Tapi ketika dia mengatakan, bersaksi kalau dia melihat hilal, barulah Nabi tanya pada dia, Atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu bersaksi kalau tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Lalu dia berkata, "Na'am, iya ya Rasulullah." Barulah Rasulullah mengumumkan, kalau adzin ya Bilal.
Ayo Bilal, kasih tahu pada orang-orang kalau besok itu bulan Ramadan. Itu hadisnya yang ada. Yang kedua, masalah derajat hilal. Masalah derajat hilal. Derajat hilal tersebut, ya, derajat hilal ini kalau di zamannya Nabi Muhammad tidak pernah ada yang namanya hitungan derajat 1,9 atau 2, tidak ada. Tapi pandangan orang dulu itu sangat tajam. Dan mereka ada di pegunungan, bukan ada di daerah yang di mana banyak pohon dan banyak gedung tinggi. Sehingga mereka ketika ada di gunung saja sudah melihat dengan pandangan mereka yang tajam tanpa mengetahui berapa itu derajatnya. Seperti itu. Kalau seandainya di zaman sekarang ini, dengan kita mengetahui derajat hilal itu sekarang kalau sudah sekian sudah nampak, kalau sekian tidak nampak, maka nampaknya hilal itu berapapun derajatnya, maka disitulah kita wajib berpuasa jika itu tanggal 29 bulan Sya'ban, artinya malam ke-30-nya. Jadi kita tidak memandang derajatnya, tapi kita memandang terlihat apa enggak, itu yang kita pandang. Makanya dalam hadisnya Nabi SAW, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Seandainya hilal itu tidak nampak atau tertutup atau mendung, derajatnya hilal 2 kah atau 3 kah, tapi di situ waktu itu tidak terlihat mendung, fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Tanpa Nabi Muhammad memandang berapa derajatnya, tidak, tapi jika tidak terlihat, nah itu karena begitu, gumma alaikum, tertutup, tidak nampak pada kalian semua, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Kesepakatan ulama dalam itu, hilal ini bukanlah suatu hukum yang dimana di situ ada kesepakatan, karena ini berkaitan dengan nampaknya bulan dan matahari, juga berkaitan dengan mendung dan tidak mendung. Mungkin pada saat itu ulama sepakat kalau hilal ini derajat dan itu terlihat, makanya itu tercantumlah hukum bulan Ramadan ini sekarang dengan ketinggian hilal sekian, karena terlihat. Jadi kalau tinggi berapapun hilal itu tidak terlihat, maka tetap itu tidak dikatakan bulan Ramadan. Itu binasil hadis, dengan annasnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang seperti sampean misalnya mengamalkan tahun 25 karena ketidaktahuan semisalnya tentang adanya hukum puasa memang harus terlihat adanya hilal, maka tidak apa-apa sampean puasa, nggak apa-apa. Oh, semisalnya memang bulan Ramadan tepat sampean yang milih, maka sampean di hadapan Allah ada sampean orang yang benar, dan orang yang menunggu hilal bukanlah orang yang salah. Kenapa? Karena itu belum meyakini, sementara sampean sudah yakin. Kalau seandainya sampean itu salah, tapi karena niat benarnya sampean, maka insya Allah itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampean juga punya pegangan. Tapi itu pegangan kesepakatan di zaman dahulu. Karena ini ulama itu akan sepakat tentang satu hukum yang berkaitan dengan fikih. Apa? Ru'yah. Ru'yah itu nampaknya hilal. Itu yang disepakati, bukan derajatnya, karena itu adalah ilmu hisab. Jadi seandainya ada sekarang ini cuaca mendung, tapi ketika kita lihat ternyata hilal ini, ya, ternyata hilal ini di malam 28, ya, malam 28 kita lihat, oh kelihatannya besok ini ru'yat. Misalnya ya, kelihatannya besok itu ru'yat karena kita lihat di tanggal 28-nya. Ketika malam 30-nya ternyata mendung, maka itu sudah gugur itu hukum ru'yat sudah, karena tidak terlihat di malam itu. Mendung itu nggak terlihat, meskipun dari sebelum-sebelumnya dimungkinkan seperti ini. Kenapa? Karena memang tidak terlihat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal, wa aftiru, dan berhentilah kalian puasa li ru'yatihi, juga karena melihat hilal.
Fa in ghumma alaikum, maka jika hilal tertutup pada kalian semua, fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ini hadis sahih dan hadis yang dijadikan dasar atas ketetapan bulan Ramadan atau awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Faham ya? Cukup. Ada yang lain? Ya, bismillah. Waalaikumsalam. Sholatnya orang yang sakit, sakitnya itu kebenaran, Ah? panjangan, Terus. kayak orang stroke gitu ya, tidak bisa apa-apa, bangun ke tempat tidurnya sudah susah. Nah ini sholatnya kan tetap wajib. Nah tata cara bersucinya itu seperti apa sholatnya? Dan dia ke tempat mandi sudah tidak bisa, misalnya tayamum kurang sudah susah, terus kemudian dia kan karena sudah sakit pakai kertas, ada hadis itu seperti apa sholatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya orang sakit itu ada beberapa sisi pandang. Yang pertama cara salatnya, yang kedua cara bersucinya. Yang kedua, cara salatnya bagaimana dan cara bersucinya juga bagaimana. Jadi kalau cara salatnya tersebut disebutkan dalam kitab Zubat bahwasanya wala yajuzu tarkuha liman aqal, tidak boleh meninggalkan salat liman aqal, bagi orang yang punya akal. Ay wala yajuzu tarkus salati madama aqluhu sabitan, tidak boleh meninggalkan salat selama akalnya itu masih ada. Jadi seperti yang sampean tadi jelaskan bahwa salat tersebut itu hukumnya tetap wajib bagi orang itu. Sekarang kita lihat tata cara salatnya bagaimana. Yang pertama, jika orang tersebut tidak mampu sholat berdiri, maka sholatnya duduk, itu jelas. Posisi duduknya bagaimana? Bagaimana saja. Boleh kita duduk seperti posisi kita sekarang, boleh kita duduk dengan posisi tasyahud akhir, boleh kita duduk dengan posisi tasyahud awal. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau nggak bisa tidur, kalau nggak bisa sholat duduk, maka tidurnya itu posisi miring, seperti peletakan jenazah di kuburan. Kepala di sana, kaki di sana. Kalau sebaliknya boleh juga, itu lebih afdal di sana, seperti itu. Kalau tidak bisa, maka sholatnya itu tidur terlentang, kepalanya di sana, kakinya juga di sana. Dan itu juga, itu posisinya dulu. Sebelum ini posisinya dulu, bukan hanya sembarang saat sudah wudhunya seperti itu, posisinya nanti sudah terlentang, kepalanya di sana, kakinya di sana. Nah, itu posisinya dulu kan dibenarkan ya, posisi dibenarkan. Jadi kalau tidurnya terlentang, kepalanya di sana, kakinya di sana. Paham ya? Dan kepalanya itu agak ditinggikan sedikit kalau bisa. Kalau bisa, ini kan kalau tidak bisa ya sudah. Tapi kalau dia bisa tapi tidak dilakukan juga tidak cukup. Seperti itu. Karena yang harus menghadap kiblat itu kalau sudah posisi seperti itu adalah wajah dan telapak kakinya. Paham ya? Nah, posisi sholatnya gimana? Ya, jadi dia itu kalau sudah tidak bisa duduk, maka ruku sujudnya kita isyaratkan dengan kepala birra'si. Birra'si itu. Jadi ruku sujudnya seperti ini. Kalau tidak bisa bil ain, bi atrafil ain, dengan kedipan mata. Rukunya, sujudnya. Kalau tidak bisa, mata ini sudah nggak bisa, tertutup misalnya, maka sholat tersebut harus dibayangkan dalam hatinya. Itu madhabnya Imam Syafi'i. Kalau selain madhabnya Imam Syafi'i, kalau sudah nggak bisa isyarat dengan kepala, itu sudah nggak wajib, sudah sholat pada dia, gugur sudah.
Itu madhab lainnya Imam Syafi'i. Nah sekarang ini enggak, kepala masih bisa. Jadi kita ikut madhabnya Syafi'i atau lain Syafi'i, ini hukum sholatnya tetap wajib. Ya, saya tahu sekarang ini posisi sholatnya bagaimana. Terus bagaimana cara kita bersuci ketika dalam sholat tersebut? Sementara najis pasti ada. Untuk wudhu yang nggak bisa, syaratnya tayammum juga harus najis dibersihkan dulu. Jadi kalau kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, ya, pendapat madhabnya Imam Syafi'i juga madhab lain juga sama, maka wajib bagi orang yang sembuh untuk membantu dia wudhu jika bisa pakai air, jika bisa. Jika tidak bisa, maka wajib dibantu untuk ditayammumkan dan sholat, tapi sholatnya lihurmatil waqti, wajib qadha ketika sembuh. Ketika sembuh. Jadi dia sholat, tetap sholat. Ada najisnya nggak apa-apa, lanjut sholat. Lanjut sholat nggak apa-apa, tapi sholatnya wajib qadha ketika sembuh. Kalau seandainya dia tidak sembuh terus meninggal, tidak sembuh, tapi dia sholat lihurmatil waqti, tidak sembuh terus meninggal, apakah wajib diqadhakan sholatnya? Ya enggak. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi kewajibannya dan dia tidak mampu untuk mengqadha. Kan tidak mampu dia mengqadha karena sudah meninggal. Kecuali dia sembuh 1 bulan tapi belum mengqadha, itu baru wajib diqadhakan. Seperti itu. Faham ya? Kalau dia itu terus qadha terus, sholatnya dihormatil waqti, tapi wajib qadha karena enggak ada waktu, enggak sempat dia, enggak mampu untuk mengqadha. Kalau sesuatu yang tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sembuh baru wajib diqadha, kecuali kita mengambil pendapat sebagian ulama juga dari madhabnya Imam Syafi'i, dan itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', bahwa seandainya orang itu bertayammum, ya, seandainya orang itu bertayammum kemudian ada kekurangan dalam tayammumnya, seperti salah satu contohnya tangannya itu kalau diinfus itu kan pasti ada darahnya, luka, dan nggak mungkin dijangkau oleh tanah karena sudah ada itunya. Maka pendapat yang ini mengatakan sholatnya tersebut wajib tetap dilakukan tapi tidak wajib qadha meskipun orang itu sudah sembuh. Ini pendapat lemah, cuma ini juga ada dalam madhabnya Imam Syafi'i, kaulnya Al-Imam Al-Muzani yang diambil oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhaddab. Tapi pendapat yang mutabar enggak, tetap wajib sholat tapi sholatnya lihurmatil waqti, ya seperti sholat biasa. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jika yang sakit itu adalah seorang perempuan, seperti ini ya, jika yang sakit itu adalah seorang perempuan atau orang junub, dalam keadaan junub, kan orang junub kan tidak bisa baca Quran, jadi sholatnya itu gimana nanti? Sudah baca Fatihah saja, karena sholat kan tidak sah tanpa Fatihah, dan nggak usah baca surat karena dia junub. Karena dalam keadaan junub itu jika belum mandi dan tidak bisa mandi, atau belum tayammum dan dia tidak bisa untuk tayammum, seperti itu. Faham? Kalau bisa tayammum sebagai pengganti dari mandi, maka itu hukumnya wajib tayammum dengan niat pengganti daripada mandi itu. Wallahu a'lam. Jelas? Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Kenapa? Dia mengatakan yang sakit itu saya junub, tapi dia tidak bisa bergerak. Bagaimana cara berhadas setelah misalnya? Sementara dia tidak bisa pakai air. Ya, itu. Oh ya. Ketika yang disampaikan oleh barusan, misalkan dia orang tersebut meninggal. Orang yang? Sementara orang ini kita tidak ketahui tanggungan hutang sholatnya berapa, kita tidak tahu. Bagi ahli waris itu nanti cara menghitung hutangnya sholat berapa, gimana caranya, cara menghitungnya menjadi seperti apa gitu. Karena tidak menyampaikan kalau apakah dia sudah sholat atau belum. Kemudian yang kedua, bagi yang wajib utama dulu untuk mengqadha siapa, pelakunya kapan berakhirnya?
Kenapa? Waktu berakhir untuk mengkodok itu kapan? Ah. Sudah. Yang pertama, air itu ketika tidak bisa dilakukan apa saja seperti wudhu atau mandi junub atau mandi haid, jika tidak bisa air, maka tayamum bisa jadi penggantinya. Karena tayamum itu bisa menjadi pengganti dari 3. Yang pertama, pengganti dari wudhu, tayamum bisa. 2, pengganti dari mandi. Yang ketiga, pengganti dari anggota tubuh yang tidak bisa tersentuh air. Jadi semisalnya tangan kita atau kaki kita atau salah satu tubuh kita terluka tidak bisa tersentuh air, maka yang bisa tersentuh air wajib disiram dengan air, yang tidak bisa tersentuh air kita ganti dengan tayamum dengan niat mengganti apa yang tidak bisa tersentuh air tersebut. Kalau semuanya nggak bisa tersentuh air, seperti jika tersentuh air merasa sakit luar biasa, maka itu sudah cukup tayamum, sudah sebagai pengganti dari mandi atau pengganti dari wudhu. Yang kedua, bagaimana cara mengqadha sholat sementara kita tidak mengetahui berapa hutangnya orang yang meninggal tersebut. Tapi kita tahu kalau dia itu punya hutang sholat, gitu kan ya? Cuma jumlahnya yang tidak kita ketahui, begitu maksudnya. Jadi kalau kita benar-benar ingin mengqadha sholat untuk orang meninggal tersebut, kita qadha dengan hitungan yang dimana kita meyakini itu semuanya sudah terpenuhi, seperti itu. Karena mengqadha sholat itu bagi orang yang meninggal bukanlah suatu kewajiban bagi orang yang hidup, bukan. Tapi itu sebagai apa ya? Rasa kemanusiaan, kasihan dia kalau dia menghadap pada Allah dengan membawa tidak membawa sholat yang lengkap. Jadi seandainya ada orang meninggal, kita tidak mengqadhanya, kita tidak dosa, dia yang diruntut. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin kasihan sama dia, orang tua kita, saudara kita misalnya, maka kita qadha sekiranya kita meyakini kalau semuanya itu sudah terpenuhi sudah. Jadi dalam hukum fikih itu juga seperti itu. Seandainya begini, dalam hukum fikih ya, seandainya begini, ada orang sekarang ini melihat di sarungnya ini ada najis, begitu ya, melihat di sarungnya ada najis. Nah, cuma pertama kali sarung dipakai nggak ada najis. Nah, sekarang saya lihat ada najis. Otomatis sarung yang kita pakai sholat ini ada beberapa sholat yang nggak sah untuk kita, dan ada beberapa sholat yang wajib qadha untuk kita. Kita itu wajib mengqadha sholat sekiranya yakin kapan ada najisnya itu. Misalnya kita suci, tadi saya kemana saja ya selama pakai sarung ini? Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Oh, mungkin di sana. Nah, setelah itu yang wajib diqadha, seperti itu. Paham ya? Sampai benar-benar diyakinkan. Jelas. Begitu juga orang yang meninggal. Kapan kita yakin sholat itu akan terpenuhi semua? Kita mengqadha, lihat bagaimana berapa hari dia sakit, lihat berapa hari dia itu tidak bisa sholat dan tidak melaksanakan sholat. Itu sampai kita benar-benar yakin. Dan waktunya itu tidak terbatas, sampai kapan saja kita mau mengqadha sholat untuk dia, kita bisa. Makanya kalau kita semisalnya itu tidak bisa mengqadha dalam waktu singkat, kita qadha meskipun sholatnya 1 tahun. Ya sudah, kalau kita niat ingin mengqadha sholat untuk dia, ya sudah, kita kalau duhur sholat 2 kali, 1 untuk kita, 1 untuk dia. Kalau sudah 1 tahun itu terpenuhi sudah semuanya, seperti itu. Niatnya ya usulnya fardhu duhri, misalnya qadhaan li sholati fulan. Saya niat sholat duhur dengan mengqadha untuk mengqadha sholatnya fulan. Ya, sebut nama. Fardhan lillahi ta'ala. Iya. Karena dengan niat itulah sholat itu akan tertuju pada siapa. Makanya apa fungsinya niat? Sebenarnya dalam ibadah yang kita lakukan itu ada yang wajib niat, ada yang tidak usah niat. Ngaji Quran tidak usah niat, adzan nggak usah niat, tapi ibadah. Terus ada sebagian sholat, sebagian ibadah ada dianya, fungsinya niat di sebagian ibadah, dan kenapa sebagiannya tidak ada ibadah? Kan seperti itu. Wajib? Apa? Sholatnya orang yang meninggal.
Yaitu seperti yang saya jelaskan sebenarnya dia itu kelalaian dia masa hidupnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan mendapatkan dosa atas perilaku orang lain. Jadi seandainya dia tidak sholat, kita nggak mau mengkodok, kita nggak akan dosa. Seperti itu. Orang lain yang melakukan dosa, kita nggak akan dosa karena dosanya orang. Jelas ya? Nah, seperti itu. Kita tidak akan dosa dengan dosanya orang, tapi kalau kita ingin mengkodok, maka itu bagus. Karena sebagaimana kita itu disebutkan dalam makalahnya ulama bahwa athar dari sahabat, barang siapa yang memerhatikan orang yang meninggal, maka ketika dia meninggal Allah Ta'ala akan kirim orang yang memerhatikan dia juga. Gitu. Paham ya? Jadi ketika dia melakukan dosa, kita nggak dapat, kecuali anak itu terkadang dia melakukan dosa kita dapat. Kenapa? Karena pendidikannya seperti itu. Kita lalai mendidik, atau kita tidak mendidik, atau kita mendidik di jalan yang salah. Nah itu baru kita dapat terus. Seperti itu. Ya. Meninggal. Ya itu. Seperti tadi, kalau sampean kewajibannya sudah terpenuhi, apa? Menyampaikan dan memberitahu. Itu sudah kewajibannya sampean. Nah, hutangnya sholat dia, bagaimana? Apakah wajibkah mengkodok bagi orang yang hidup? Tidak wajib. Cuma seandainya dikodok, boleh. Seperti itu. Paham ya? Kalau kewajiban sampean, menyampaikan dan memberitahu. Seandainya tidak disampaikan dan tidak diberitahu, maka akan ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kenapa orang nggak tahu kok nggak diberitahu? Kan begitu. Wallahu a'lam. Kalau sholat kodok boleh, habis asar boleh, sholat kodok boleh, setelah subuh juga boleh. Kenapa? Karena waktu yang 5 yang diharamkan untuk diisi sholat itu satu sholat sunnah yang tidak ada sebab yang mendahului. Kalau ada sebab yang mendahului seperti kodok, punya hutang sholat, itu kan ada sebabnya sudah. Nah itu baru itu boleh. Nggak masalah. Kodok itu tidak ada waktunya, kapan saja boleh. Bahkan dianjurkan percepat. Seandainya ada orang lupa nggak sholat duhur, dia lupa nggak sholat duhur karena mungkin biasanya dia selalu sholat di awal waktu, kemudian karena ada udzur dia nggak sholat di awal waktu sampai dia lupa. Kalau dia belum sholat, setelah asar baru dia ingat, langsung dikodok, disunahkan langsung setelah asar langsung kodok gitu. Kenapa? Ta'jilan li bara'atid dhimmah, karena mempercepat terlepasnya tanggung jawab. Seperti itu. Paham? Jelas. Allah alam. Ada yang lain? Berarti disatukan boleh, misalnya duhur, habis kita habis sholat duhur selesai kita sendiri terus kodok sholat Fulan boleh nggak apa-apa. duhur, asar, maghrib, isya, subuh misalnya terduhur boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. satu hari misalnya gitu. Ya boleh nggak apa-apa. Asarnya 5 juga, boleh ya, karena kodok itu tidak ada waktunya. Kalau kodok gak ada waktunya. Makanya ada ulama yang mengatakan sholat siang di kodok malam boleh nggak? Boleh. Sholat malam di kodok siang boleh nggak? Juga boleh. Hanya saja perbedaannya satu. Kalau sholat siang yang seharusnya bacaannya pelan di kodok malam harus dikeraskan. Kalau sholat malam yang bacaannya keras, kalau mau di kodok siang ya diperpelan. Gitu. Suaranya maksudnya. Itu saja yang bedanya. Jelas? Wallahu a'lam. Ada? Cukup ya? Fatihan Allah Ta'ala kirumna bil ilmi nafi' wa lamil khalasi fakihna fi din yu'allimuna ta'wil rizqana wa labana wa tata'allaq wal irtibat wal ittisal kama lal intiwa bi syai'in sayyidina wa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiy al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.